Kasus pelaporan terhadap 225 orang terhadap Olivia Natania ke Polda Metro Jaya hingga kini terus bergulir di ranah hukum. Dan pada hari Selasa 5 Oktober 2021, Olivia Natania dan sang suami Rafli Entilar tidak memenuhi undangan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Mewakili sang klien yang berhalangan hadir, Susanti Agustina selaku kuasa hukum dari Olivia Natania pun mengungkapkan jika sang klien berhalangan hadir dikarenakan belum siap secara mental untuk menghadapi pemeriksaan tersebut. Mengenai Olivia hari ini tidak bisa hadir karena belum siap ya dalam pemberkasan segala macam, karena pastinya ada bukti-bukti pendukung yang belum siap oleh Olivia. Jadi kami sebagai kuasa hukum meminta kepada penyidik dan kepada direktur khususnya di sini, kita minta untuk reschedule lagi paling telat hari Senin tanggal 11 ya Pak ya. OI sendiri belum siap mental, juga belum siap dokumen-dokumennya masih ada yang kurang. Agendanya hari ini hanya undangan dan klarifikasi mengenai laporan daripada Karno, Ibu Agustin ya lapor. Menurut Olivia dia tidak tahu menau, itu informasi dari Olivia ya, bahwa dia tidak tahu mengenai mengenai yang tadi kegiatan tersebut ya Pak ya. Karena rekening uang masuk itu ya, karena kan banyak sekali. Sampai sekarang itu kita juga masih baru 1/4 dalam pekerjaannya, karena kan masih banyak tugas yang lain gitu. Kurang lebih masih 1 miliaran lebih ya yang diterima. Yang diterima Oliv itu baru sekitar 1,3-an. Isinya itu untuk, menurut Oliv itu untuk pendidikan seperti bimbel ya, seperti itu. Jadi tidak menjanjikan untuk menjadi CPNS masuk. Saya belum tahu, nggak sampai ke situ, karena saya belum tahu, karena kan nanti belum ngomong ke Ibu ya? Belum. Nanti kan dari pengembangan penyidikan nanti kan kita bisa tahunya setelah di BAP. Di situ kita akan tahu dari pihak kita, paling enggak kita minta paling telat itu datang 11. Yang jelas kondisi mental ya, nomor 1 mental. Karena kalau sudah mental drop, kalau ditanya nanti Anda sehat, pasti kan dia bilang mungkin saya sakit, kan nggak bisa dilakukan penyidikannya, ya kan? Hari ini memang kita jadwalkan saudari ON dan saudara RN ya untuk bisa hadir undangan klarifikasi untuk kita interview hari ini, dijadwalkan. Tetapi tadi baru saja pengacaranya yang datang ke penyidik Krimum Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa yang bersangkutan masih ada kegiatan, sehingga minta waktunya diundur itu sekitar hari Senin nanti. Ya, hari Senin tanggal berapa itu? 11. Jadi hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir kedua-duanya. Ya, kemarin kan saya sudah sampaikan juga bagaimana update-nya tentang adanya laporan polisi dari pengacara dari 5 orang korban yang melaporkan tentang adanya penipuan terhadap janji yang diberikan oleh terlapor itu bisa menjadi CPNS, kemudian jadi anggota TNI maupun jadi anggota Polri. Ya, ini laporan dari pengacaranya para korban bahwa kedua orang ini bisa menjadikan mereka semua menjadi CPNS, terus anggota TNI maupun anggota Polri, dengan menyampaikan ada beberapa nama-nama tokoh-tokoh yang bisa membantu untuk bisa meloloskan mereka semuanya.
Walaupun memang dari pihak terlapor sedikit sudah menyampaikan bahwa itu cuma membuka kursus katanya, ya. Makanya kita butuh keterangan dari terlapor untuk bisa menjelaskan, karena pelapornya sudah semuanya, pelapornya sudah diklarifikasi dengan membawa bukti-bukti yang ada, kemudian beberapa saksi-saksi korban, ya ada 5, walaupun informasinya banyak, tapi yang baru melaporkan ke sini ada 5, yang 1 orang yang mewakili 5 orang. Nah, ini yang masih kita tunggu, mudah-mudahan hari Senin nanti para terlapor 2 orang ini bisa hadir. Terlapor juga baru mau diperiksa, Mas. Sabar ya. Saya sudah sampaikan bahwa memang informasinya banyak korbannya. Tetapi yang baru melapor ke sini adalah 1 orang, dengan dia adalah pengacara dari 5 orang yang korban, yang beragam-ragam. Jadi kalau kita total semua ini masih 5 saja nih, ya kan? Belum yang lain. Kini pihak dari Olivia Natania yang diwakilkan oleh Susanti Agustina selaku kuasa hukumnya pun menegaskan jika sang kliennya tersebut telah membantah dan mengakui tidak tahu menahu terkait jumlah pelapor yang mengaku sebagai korban, di mana jumlahnya mencapai 225 orang. Kita sih ada bukti-bukti ya mengenai sebenarnya yang si pelapor ini adalah Ibu Agustin itu tidak menjadi korban ya di situ, tetapi melainkan hampir seperti kerjasama, seperti kerjasama antara OI dan Ibu Agustin seperti itu, karena yang banyak merekrut daripada orang sehingga ikut dalam calon CPNS ini sampai 225 ya, itu kan infonya seperti itu. Nah itu OI sendiri juga tidak tahu sampai sejumlah segitu. Nah ini yang antara OI, Olivia dengan Ibu Agustin kan berbeda nih. Nah itu yang mau kami luruskan, dan kami sebagai tim kuasa hukum ya Pak ya sedang merekap apa yang dikatakan Olivia benar apa tidak, kan seperti itu. Olivia sendiri tidak pernah mengatakan itu dia yang melakukan atau apa, dia nggak tahu. Tapi ada buktinya Bu? Nah nanti kan gini, dengan pihak kepolisian nanti yang periksa apakah benar Olip yang pelakunya atau siapa yang pelakunya, kita belum tahu. Jadi ini praduga tak bersalah, kita juga nggak bisa mendiskreditkan, karena saya menanyakan Olip, ini benar nggak kamu, ini benar nggak? Dia selalu mengatakan dia tidak gitu. Nah jadi saya sebagai kuasa hukum, kita tidak bisa memaksa dia mengatakan iya, karena dia bilang saya sumpah saya begini, saya tidak pernah melakukan ini seperti itu. Pertama-tama di sini saya mau jelaskan bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut, karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Begitu. Yang 225 itu apakah OI pernah berhadapan langsung? Tidak. Dan 16 orang yang keluarga dia itu apakah OI pernah menawarkan, membujuk rayu? Tidak pernah. Apa? Jadi Ibu Agustin ini awalnya dia yang mempresentasikan kepada keluarganya, kepada 225 orang itu, sehingga terbujuk rayulah mereka itu untuk masuk menjadi calon PNS. Jadi dengan iming-iming bahwa dengan dia bilang Ibu Titin ya akan lulus. Nah, sementara saya tanya, apakah OI pernah menjamin orang-orang itu untuk lulus? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang OI ambil dari yang dibayar oleh Bu Titin? Itu berapa jumlahnya? Oke. Untuk Ibu Agustin sendiri jumlahnya saya tidak tahu menahu berapa jumlahnya, tetapi perlu saya luruskan di sini. Adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada, dan memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta per orang. Per orang. Tetapi dengan nilai 25 juta itu ya digunakan untuk apa? Kalau ditanya, wajar saya punya untung dari situ, dari 25 juta itu. Tetapi 25 juta ini ya digunakan untuk les gitu.
Untuk pengajar, untuk sewa tempat dan lain-lain. Tapi pribadi kira-kira tahu nggak sih apa alasan dia melakukan aksi padahal dia adalah partner? Kalau saya rasa, saya pribadi merasa mungkin saya entah bagaimana ada tekanan dan Tekanan lain. mungkin dari pihak lain. Ya. Mungkin ada tekanan Jadi dari begini, yang saya tangkap dari OI bahwa mungkin ada beberapa orang, misalkan nih dia menawarkan beraneka ragam kan gitu pemberitaannya, ada 25, ada 160 kan begitu. Jadi misalkan dia bilang 50, dia setornya 25. Jadi setiap orang itu satu orang 25, benar apa enggak? Nah jadi begitu. Jadi ada buktinya bahwa dia menyetor, misal ya nyetor jumlahnya 50, itu dikembalikan, ada bagian dia ini yang sudah dia terima, ini yang sebagian ya yang dikembalikan, yang diperintahkan oleh Ibu Titin kepada orang-orangnya Ibu Titin ya, ini sampai 1 miliaran. Ini. Tapi yang ada Ibu Titinnya sendiri itu jumlahnya sampai 250. Oh ya ini, bagus nih. Oh iya ini. Ya, sebentar. Ini karena ada beberapa transaksi. Ini baru yang dari M-Banking ya, belum dari yang rekening koran. Jadi ini, coba dilihat, ini Ibu Agustin bukan? Ada depan. Ya, BNI Ibu Agustin 20 juta. Ya. Ya, ini 10 juta. Ibu Agustin, BNI. Saya bacakan BNI nomor 024 442 4670. Ini tanggal 9 bulan 11 2020. Dan semakin rumit atas kasus hukum yang terjadi, Agustin sebagai pelapor dari Olivia Natania kini justru dilaporkan ke polisi oleh seseorang yang mengaku sebagai korban Agustin terkait dugaan penipuan penerimaan CPNS. Berikut kronologisnya. Agenda hari ini kami membuat laporan ke Polda terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan. Ya, sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan CPNS tahun 2021 jalur prestasi. Hari ini klien saya sebelah kanan ini kita buat 2 laporan, satu khusus kepada Ibu Agustin dan satu lagi kepada Pak Karno dan Agustin. Karena apa? Kalau kemarin kan mereka mengaku selaku korban, ya. Namun hari ini kita mau sajikan fakta dengan laporan kita bahwa sesungguhnya klien kami ini adalah korban dari mereka sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan. Nah, mengenai proses lebih lanjut kita percayakan kepada Polda. Masalah dokumentasi dan pembuktian tentu kami punya bukti, makanya kita buat laporan. Nah, untuk itu paling itu yang bisa kami sampaikan saat ini. Nah, berapa nilai kerugian karena ini secara pribadi atas nama 2 orang yang berbeda, masing-masing variatif lah. Ada yang 35, ada yang sekitar ratusan, ada yang 40, variatif. Nah, itu nanti tinggal disajikan dalam prosesnya saja gitu loh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Uang itu kan di tangan beliau gitu ya. Nah, dan dokumen-dokumen itu kan kita dapat dari beliau gitu kan. Nah, kalau ditanya teknis penanganan saya tidak bisa sebutkan sekarang gitu. Yang pasti apa yang disebut penggelapan jelas memenuhi unsur itu saja gitu loh. Apakah nanti terpidana atau tidak, kita tunggu proses pembuktian lebih lanjut saja kawan-kawan. Yang saya tahu persis adalah dengan berita yang saya dengar, beliau melaporkan saudari Olivia. Betul, apakah? Tapi rekening yang dilampirkan itu kan kalau saya dengar berita Hotman Paris kemarin, disebutkan di situ ada nama Rafli gitu. Nah, memang rekening itu pada umumnya rata-rata ditransfer ke rekening Rafli gitu loh. Nah, namun saya bisa pastikan seperti klien saya ini tidak kenal dengan namanya Rafli dan tidak pernah ketemu Rafli. Saya hanya tidak mau nanti bahasa kita hari ini dipelintir seolah-olah yang kami lakukan hari ini adalah atas permintaan yang dilaporkan mereka gitu loh. Jadi kan biar nggak ambigu gitu loh. Ini murni kita lakukan biar clear beritanya, biar jelas peristiwanya. Karena selama ini berkembang Ibu Agustin dan Pak Karno mengaku selaku korban dalam kegiatan ini gitu. Nah, sementara kami pun sudah berusaha, saya sudah pernah sama si beliau sebelum dia buat laporan. Nah, nanti lebih jelas lagi mungkin tentang itu kita coba akan dudukkan saja gitu. Dijanjikan diterima dan dipastikan 1000% malah. Bahkan ada WA group yang mengatakan dari yang kita laporkan
memerintahkan dan meminta kepada teman-teman itu untuk resign Dari pekerjaannya. dari pekerjaannya. Ini nanti kan kalau saya yang ceritakan kan seolah-olah mendramatisir. Tapi nanti dokumen akan kita sajikan, kita dalam prosesnya. Artinya sebelumnya klien kami tidak pernah kenal yang namanya Olivia atau siapapun. Beliau hanya tahunya dengan Ibu Agustin gitu loh kan. Lalu langkah selanjutnya itu Ibu Agustin yang kemudian mengarahkan. Memang betul pada satu tertentu klien kami dipertemukan dengan Ibu Olivia gitu loh kan. Namun prosesnya dari awal sampai akhir, mulai dari pemberkasan sampai dengan penetapan dan pengambilan SK itu oleh Ibu Agustin gitu loh. Jadi bagaimana nanti atau kalau menurut laporan sebelah kan dia bilang bahwa ini karena Olivia, ya biar dia tinggal buktikan saja gitu loh. Karena data dan dokumen yang ada sama kami sampai dengan hari ini, dia hanya menunjukkan bahwa Ibu Agustin berperan aktif dalam semua kegiatan.